lagi dengan Kak Nia. Kali ini Kakak akan membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Yuk kita mulai ya. Yang nomor 1 itu diketahui beberapa data reaksi lengkap dengan nilai perubahan entalpi reaksinya. Nah, terus yang ditanya pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan itu berapakah entalpi pembakaran ZNS? Oke ya, seperti yang sudah-sudah, kalau kita lihat atau dalam soal itu diketahui beberapa reaksi dan ditanya entalpi reaksi untuk reaksi yang baru, itu kita berarti pakai apa? Pakai hukum Hess ya, pakai hukum Hess. Nah, pakai hukum Hess nanti yang jadi patokan adalah reaksi yang ditanya. Pertama, kita bikin di sini ya, reaksi yang ditanya adalah reaksi pembakaran ZNS. Kita bikin reaksinya ZNS plus O2 menjadi ZNO plus SO2. Berapa nilai perubahan entalpinya? Nah, pertama reaksinya harus setara dulu. Ini ZT-nya 1, ZT-nya 1, S-nya 1 udah sama, O-nya belum sama. Biar sama berarti kita beri di sini koefisien 3/2 gitu ya. Nah, ini reaksi yang ditanya. Kemudian reaksi yang ditanya ini jadi patokan. Pertama kita butuh ZNS di sebelah kiri. Yuk kita lihat reaksi 1, 2, 3 yang ada ZNS-nya itu adalah reaksi yang nomor 1. Tapi posisinya itu ZNS ada di sebelah kanan. Yang dikehendaki ZNS-nya ada di sebelah kiri. Jadi reaksi nomor 1 ini kita balik. Nah, kita balik reaksi nomor 1 jadinya ZNS menjadi Zn plus S. Karena reaksinya dibalik, delta H yang tadinya minus jadi plus 202,9 gitu ya. Nah, seterusnya kita butuh apa lagi? Kita butuh O2. 3/2 O2. Nah, ini reaksi 2 ada O2, reaksi ketiga ada O2-nya. Kalau sumbernya banyak, berarti kita tinggalkan dulu. Lanjut, kita butuh ZNO. ZNO ada di kanan, ini ada di kanan juga. Reaksi yang kedua, ZNO sebelah kanan, tapi yang berbeda ini adalah koefisiennya. Yang dibutuhkan koefisiennya 1, di reaksi koefisiennya 2. Jadi, reaksi yang kedua ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 jadinya jika ditulis menjadi Zn plus setengah O2 menghasilkan ZNO. Nilai delta H-nya minus 696 dibagi 2. Jadinya 348. Minus juga karena reaksinya tetap ya. Posisinya tetap. Oke, terus kita butuh apa? Selanjutnya kita butuh SO2 di kanan. Reaksi 1,2 yang ada SO2 di kanan. Nah, ini reaksi yang ketiga. Posisinya udah sama di kanan, koefisiennya juga sama-sama 1. Jadi reaksi yang ketiga kita tulis apa adanya. S plus O2 menghasilkan SO2 dengan nilai delta H-nya sebesar minus 296,1. Nah, lalu ketiga reaksi ini kita jumlahkan. Kalau ada yang sama tapi ruasnya berbeda, bisa saling mengurangi. Di kanan ada Zn, di kiri ada Zn, bisa dicoret. Kanan ada S, kiri ada S. Yang tersisa di situ adalah ZNS plus setengah ditambah 1/1 atau 3/2 O2 menjadi ZNO plus SO2. Sudah seperti reaksi yang diminta, nilai delta H-nya tinggal dijumlahkan. Nah, nanti didapat nilainya sebesar minus 441,2 kJ per mol. Nah, ini sesuai dengan jawaban yang C. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Nomor 2, larutan NaCl 0,5 molar dielektrolisis menggunakan arus sebesar 1,5 ampere selama 9.650 detik dengan elektroda grafit.
jika volume larutan yang digunakan adalah 500 ml, pH larutan setelah elektrolisis itu berapa? Oke ya, jadi di nomor 2 ini ada elektrolisis larutan NaCl. Oke ya, larutan NaCl berarti NaCl-nya dilarutkan dalam air sehingga terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Lalu ada air sebagai pelarut dan ada karbon atau grafit sebagai elektroda. Nah, untuk elektrolisis reaksinya itu terjadi di katoda dan anoda. Katoda adalah kutub negatif di elektrolisis, anoda adalah kutub positif. Di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Ingat karet. Katoda tempat terjadinya reduksi. Siapa yang direduksi? Nah, ini nanti ada kompetisi antara ion positif sama H2O, sama air yang ada di situ. Nah, ion positifnya itu Na. Na itu kan golongan 1A. Jadi dia susah mengalami reduksi. Jadi yang akan terreduksi adalah H2O-nya. H2O terreduksi, dia akan nangkap 2 elektron menjadi H2 plus 2O-. Oke, nah untuk reaksi di anoda, lihat elektrodanya. Elektrodanya adalah grafit. Grafit adalah elektroda inert, dia tidak ikut bereaksi. Jadi nanti yang teroksidasi adalah ion negatifnya di sini. Jadi Cl-nya teroksidasi menjadi Cl2. Kita setarakan. Nah, di sini 2 elektron. Nah, dari soal yang ditanya berapakah pH larutan hasil elektrolisis. pH pasti hubungannya kalau nggak sama H+ sama OH-. Nah, di sini ada OH-. Berarti nanti kita cari konsentrasi OH- di sini ya. Nah, sebelum menentukan konsentrasi OH- yang bisa kita cari apa? Yang bisa kita cari karena di soal itu diketahui arus yang dipakai sebesar 1,5 ampere selama 9.650 detik. Oke ya, ada I sama T, berarti kita bisa cari F-nya. F bisa dicari dari I kali T per 96.500. Nah, I-nya 1,5, T-nya 96.50 per 96.500. Coret-coret dapat 0,15 Faraday. Nah, kita ingat Faraday itu sama dengan mol elektron. Berarti mol elektronnya sebesar 0,15 mol. Nah, dari mol elektron kita bisa nyari mol OH-. Nah, pakai apa? Pakai perbandingan koefisien. Berarti koefisien yang kita cari, koefisien OH- per koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien OH- di sini adalah 2. Berarti 2 per koefisien elektron juga 2. Mol elektronnya 0,15. Jadi dapat mol OH- ini sebesar 0,15 mol. Oke, yang ditanya pH belum selesai. Berarti kita harus ubah dari mol menjadi konsentrasi. Konsentrasi itu mol per volume larutan. Molnya 0,15 mol. Volume larutannya berapa? Dari soal diketahui volume larutannya itu 500 ml. 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Ya, jadi dapat 0,3 molar atau 3 kali 10 pangkat min 1 molar. Itu konsentrasi OH-. Dari konsentrasi OH- kita tentukan pOH. pOH itu min log konsentrasi OH-, jadi min log 3 kali 10 pangkat min 1. pOH-nya 1 min log 3. pOH-nya udah dapat, kita tinggal ubah ke pH. Ingat pH itu 14 min pOH. Jadi 14 min 1 min log 3. Jadi hasilnya adalah 13 plus log 3. Ya, jawabannya yang sesuai adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Diketahui reaksi 2A plus B menghasilkan C, diamati
Dikanya. Diketahui bahwa saat konsentrasi awal A dan B yaitu 0,03 molar dan 0,02 molar, reaksi mempunyai laju awal sebesar 0,6 molar per detik. Saat A tersisa sepertiganya, laju reaksi menjadi 1/6 V0. Yang ditanya berapakah konstanta laju reaksi. Yuk kita terjemahkan ya soalnya itu. Oke, untuk persamaan laju reaksi kalian pasti tahu rumus umumnya P sama dengan K dikali konsentrasi reaktan. Ini reaktannya ada A sama B, berarti konsentrasi A pangkat ordenya. Ordenya diketahui reaksi ini berorde 1 untuk tiap reaktannya, berarti A pangkat 1, B juga pangkat 1. Nah, yang ditanya berapakah konstanta reaksi? Konstanta reaksi itu berarti ditanya nilai K-nya, ya. Nah, di soal ini diketahui ketika konsentrasi A-nya itu 0,03 molar dan konsentrasi B-nya itu 0,02 molar, diketahui lajunya adalah sebesar 0,6 molar per detik yang ditanyakan. Nah, berarti dari data ini konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi V, terus diketahui juga orde masing-masing reaktan, itu sudah cukup untuk menentukan nilai K. Jadi keterangan yang saat A tersisa sepertiganya, laju reaksi menjadi 1/6 V0 itu kita nggak perlu perhatikan, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja V-nya itu kan 0,6 ya, jadi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1, B juga pangkat 1. V-nya 0,6 ya, K-nya yang kita cari konsentrasi A 0,03, konsentrasi B 0,02 ya, jadi ini 0,6 sama dengan K dikali 6 kali 10 pangkat min 4. Oke, jadi nanti dapat K-nya 0,6. 0,6 itu 6 kali 10 pangkat min 1 per 6 kali 10 pangkat min 4. Dapat K-nya adalah 1000 molar min 1 detik min 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 4. Polietilena atau PE merupakan polimer termoplastik yang digunakan secara luas untuk digunakan sebagai kantong plastik gitu ya. Yang ditanya apa sih monomernya dari polietilena? Oke ya, monomer dari polietilena adalah etena ya, jadi etenanya banyak sehingga dia membentuk polietilena. Oke ya, etena itu berarti jumlah C-nya eta berarti 2 ya. Nah, karena dia alkena, ingat alkena itu dia mempunyai rumus umum CnH2n. Sehingga kalau C-nya 2, jadi H-nya adalah 4. Jadi monomernya adalah C2H4. Nah, kalau ditanya apa sih proses polimerisasi yang terjadi di situ, kita tahu etena itu ada ikatan rangkap ya. Jadi polimerisasinya adalah polimerisasi adisi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nomor 5 diketahui nomor atom Na, Mg, dan Al masing-masing adalah 11, 12, dan 13. Yang ditanya adalah urutan jari-jari kation. Yang tepat yang mana? Oke ya, jari-jari. Apa sih jari-jari? Jari-jari adalah jarak dari inti ke kulit terluar. Ya, jadi ini adalah jari-jari. Ya, nah nanti jari-jari atom ada, jari-jari kation atau anion juga ada. Bedanya apa sih?
Nah, bedanya kalau atom berarti dia dalam keadaan netral, kalau kation itu ketika dia melepaskan elektronnya. Oke ya, sekarang kita lihat Na punya nomor atom 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Oke, nah lalu dari konfigurasi elektron yang seperti ini kita tahu Na nggak stabil dan dia akan stabil ketika melepaskan satu elektron di kulit terluarnya ini. Karena dia melepaskan satu elektron di kulit terluar, dia akan membentuk ion Na+. Nah, Na+ itu berarti konfigurasinya sekarang jadi 28. Oke. Sekarang setelah Na ada Mg. Mg nomor atomnya 12. Konfigurasinya 282. Agar stabil, Mg dia akan melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya sehingga membentuk ion Mg2+. Konfigurasinya 28. Lalu ada Al, nomor atomnya 13, konfigurasinya 283 dan dia akan stabil ketika melepas 3 elektron di kulit terluarnya. Dia akan membentuk Al3+, konfigurasinya 28. Nah, tadi definisi jari-jari adalah jarak dari inti ke kulit terluar. Kita lihat Na+ sekarang berarti dia punya 2 kulit. Mg2+ juga punya 2 kulit. Al juga punya 2 kulit. Nah, apakah jari-jari mereka jadi sama? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena yang mempengaruhi jari-jari itu selain jumlah kulit, dia dipengaruhi juga oleh muatan positif dalam inti atau jumlah proton. Nah, Na punya 11 proton, Mg punya 12 proton sesuai dengan nomor atomnya. Al punya 13. Di Na+, 2 kulit ini ditarik oleh 11 proton. Mg2+, 2 kulit ditarik oleh 12 proton. Al, 2 kulit ditarik oleh 13 proton. Makin banyak proton dalam inti, gaya tarikannya semakin kuat sehingga jarak antar kulitnya menjadi semakin dekat. Kalau kita gambarkan, nah Al karena punya 13 jadi dia akan rapat kulit-kulitnya. Kalau Mg lebih jarang, Na lebih jauh lagi jarak antar kulitnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jari-jari yang semakin meningkat itu dari Ar. Jadi jari-jari Al3+ itu lebih kecil dibanding jari-jari Mg2+, lebih kecil dibanding jari-jari Na+. Jadi kita lihat jawabannya. Oke, yang di option ini yang lebih besar ya, berarti yang paling besar adalah Na, kemudian disusul dengan Mg2+, dan terakhir adalah Al3+. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 6. Deret senyawa yang tersusun dengan kepolaran senyawa yang meningkat adalah, nah disitu ada 3 senyawa ya, ada CH3Cl, CO2, sama NH3. Nah, mengenai kepolaran senyawa kovalen, nah kita ingat dong ciri-cirinya ya. Jadi senyawa kovalen itu berdasarkan kepolarannya kebagi menjadi 2. Ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Jadi senyawa kovalen polar itu punya kutub karena persebaran elektron di dalam senyawa itu tidak merata. Nah, ciri-cirinya untuk yang polar itu jika dia senyawa diatomik, maka dia punya 2 atom penyusun yang berbeda. Jadi ada beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusun senyawa tersebut. Contohnya HCl. Ya. Nah, sedangkan untuk yang poliatomik itu ciri-cirinya atom pusat punya PeB atau pasangan elektron bebas dan bentuknya asimetris. Ini untuk ciri yang polar. Nah, untuk yang nonpolar gimana?
kebalikannya aja. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita buat struktur Lewisnya dulu ya. Di situ ada CH3Cl. CH3Cl berarti atom pusatnya adalah C, yang paling sedikit ya. Nah, terus dia ingat C itu golongan 4. Dia 3 tangannya mengikat H dan 1 tangannya mengikat Cl. Kita lihat atom pusat dia nggak punya pasangan elektron bebas, tapi bentuknya ini tidak simetris karena di sini ada Cl, sedangkan yang lainnya itu adalah H. Kita tahu perbedaan kepolaran antara H sama Cl itu cukup besar. Jadi CH3Cl adalah senyawa kovalen yang terkategori polar, gitu ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada CO2. CO2 kalau kita bikin senyawa struktur Lewisnya, berarti C-nya di tengah, O-nya ada di sebelah kiri. Oke ya, O itu golongan 6, agar stabil berarti butuh 2. Jadi C akan memberikan 2 elektronnya ke O. Begitu juga ke O yang sebelah kanan. C sendiri golongan 4, agar stabil. O yang kanan memberikan 2, O yang kiri juga memberikan 2. O sendiri golongan 6. Oke ya, ini adalah struktur Lewis dari CO2. Kita lihat atom pusatnya, apakah punya pasangan elektron bebas? Tidak. Dan bentuknya juga simetris. Karena itu CO2 termasuk sebagai senyawa kovalen non polar. Ya. Nah, yang terakhir ada NH3. NH3 berarti 1N dikelilingi oleh 3H. H itu punya 1 elektron valensi. Agar stabil, N akan memberikan 1 elektronnya kepada H. Nah, N sendiri golongan 5, jadi masih punya 2. Nah, H akan memberikan 1, memberikan 1, memberikan 1. Kita lihat struktur Lewisnya. Atom pusat punya pasangan elektron bebas. Sudah pasti dia termasuk senyawa kovalen polar juga. Oke, nah tinggal kita urutkan. Berarti yang paling tidak polar adalah CO2 ya. Ini yang paling non polar. Selanjutnya antara CH3Cl dan NH3 itu yang paling polar, yang lebih polar adalah NH3. Karena kita tahu N adalah suatu unsur yang memiliki keelektronegatifan sangat besar. Dan di sini dia juga punya pasangan elektron bebas. Jadi yang paling polar adalah NH3. Jadi kalau diurutkan dari yang paling tidak polar adalah CO2, kemudian disusul dengan CH3Cl, dan yang paling polar adalah NH3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung mengikuti persamaan reaksi yang ada di bawah itu. Ya, persamaan reaksinya belum setara. Nah, jika dalam lambung reaksi dicampurkan MgNO3 2 kali 0,2 molar dan 50 mili KOH 0,3 molar, yang ditanya pereaksi yang sisa siapa, gitu ya. Nah, kita ubah dulu dari data yang diketahui ini menjadi mol. Yang diketahui di situ ada MgNO3 2 kali, volumenya 50 mili, lalu molaritasnya 0,2 molar. Dari sini kita bisa cari molnya MgNO3 dengan rumus molar dikali volume. Oke ya, jadi berapa mol MgNO3? 2 kali, molaritasnya 0,2, volumenya 50 mili. Jadi kita dapat 10 milimol. Itu adalah molnya MgNO3 2 kali. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah KOH. KOH volumenya 50 mili, molaritasnya 0,3 molar. Ya, nah dari sini kita bisa
cari molnya, sama rumusnya. Mol KOH jadi molar dikali volume. Jadi berapa? Molaritasnya 0,3, volumenya 50 ml, dapat 15 milimol. Oke ya, ini udah dapat mol masing-masing. Lalu kita lihat reaksinya. Oke ya, reaksi yang terjadi adalah MgNO32 kali plus KOH menghasilkan MgOH2 kali plus KNO3. Kita setarain dulu. Mg-nya sama 1. Ya kan? K-nya 1, K-nya 1, N-nya di sini 2. Berarti kita kasih koefisien 2. Biar sama, berarti di sini 2. Lalu kita buat tabel MRS. Mol mula-mula, mol reaksi dan sisa. Kenapa kita bikin MRS? Karena mol MgNO3 diketahui sebanyak 10 milimol dan mol KOH juga diketahui sebesar 15 milimol. Oke ya, produk awalnya nggak ada. Selanjutnya, siapakah yang akan habis bereaksi? Oke, mol mula-mula ini kita bagi dengan koefisien. Ini 10 dibagi 1, hasilnya 10. 15 dibagi 2, 7,5. Dia lebih kecil, maka dia KOH adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas akan habis bereaksi. Jadi mula-mula 15 milimol bereaksi juga sebesar 15 milimol. Lalu dia jadi patokan untuk menentukan mol zat yang lain. Dan ingat, saat reaksi ini perbandingan mol, jadi perbandingan mol zat yang bereaksi akan sama dengan perbandingan koefisien. KOH yang koefisiennya 2 bereaksi sebesar 15 milimol. MgNO3 2 kali koefisiennya 1. Jadi yang bereaksi hanya sebesar 7,5 milimol. Jadi tersisa sebanyak 2, milimol. Nah, yang ditanya adalah berapa sih konsentrasi pereaksi yang sisa? Berarti yang sisa adalah MgNO3 2 kali sebesar 2, milimol. Nah, karena yang ditanya konsentrasi, itu berarti molnya harus dibagi sama volume larutan. Volume larutan keseluruhan berapa? Tadi diketahui MgNO3 2 kalinya itu 50 mili, KOH-nya juga 50 mili. Jadi totalnya adalah 100 mili. Jadi diperoleh konsentrasinya sebesar 0,025 molar. Oke, jawabannya 0,025 molar. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 8. Diketahui massa magnesium nitrat MgNO3 2 kali yang mengandung 24 gram oksigen itu berapa? Ya, ditanya massa senyawa, yang diketahui adalah massa unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Nah, kalau kayak gini, yang harus kita ingat adalah MR itu akan sebanding dengan massa. Karena MR itu sebenarnya adalah massa, tapi untuk satuan yang kecil, yang atomik gitu ya. Nah, yang diketahui apa sih? Di situ ada MgNO3 2 kali dan ada O gitu ya. Masanya berapa? Kita nggak tahu. X gram. Nah, lalu di sini O yang ada dalam MgNO3 2 kali itu diketahui masanya sebesar 24 gram. Nah, kita pakai aja perbandingan MR dengan perbandingan massa. Berarti kita bandingkan MR MgNO3 2 kali dengan MR-nya siapa? MR-nya oksigen. Oke ya. MR MgNO3 2 kali. Berapa MR-nya? Mg 24. N-nya 14 dikali 2 28. O-nya 16. O-nya 16 dikali 6 96. Jadi dapat massanya ada, MR-nya adalah 104
8. Berapa MrO? Kita lihat jumlah O di sini. O-nya ada 3. Kali 2, 6 ya. Berarti MR-nya 6 dikali ARO. Ya. 6 dikali ARO 16 jadi 96. Sama dengan X gram per 24 gram. Oke, nanti kita dapat X sama dengan 148 dikali 24 per 96. Ini bisa dicoret. Ini 4 ya. Jadi dapat masanya sebesar 37 gram. Ini adalah massa dari MgNO3 2 kali. Ingat ya, ini MR itu sebanding dengan massa. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 9. Diketahui ada campuran argon 20 gram, 13 gram asetilen, dan 1 gram He dalam suatu wadah. Ya, jadi dalam suatu wadah ini ya berbentuk bola, di dalamnya ada argon, ada asetilen, dan ada helium. Ya, argonnya 20 gram, asetilen 13 gram, heliumnya 1 gram. Lalu volume wadah ini diketahui sebesar 0,75 liter. Tetapan gas idealnya R, suhunya T Kelvin. Yang ditanya berapakah tekanan total gas dalam wadah tersebut. Oke, berarti di sini kita memakai persamaan gas ideal. P kali P sama dengan N kali R kali T, gitu ya. Yang ditanya P-nya. Nah, volumenya berapa? Diketahui volumenya 0,75 liter. Nah, N di sini adalah mol total dari seluruh gas yang ada di situ. Nah, di sini kita tinggal ubah ya dari massa. Dari massa ini kita ubah ke mol. Mol AR itu berarti gram per AR argon. Jadi 20 gram per AR-nya argon adalah 40. Berarti dapat molnya 0,5 mol. Nah, lalu kita cari juga mol untuk asetilen C2H2 sama gram per mR. Jadi 13 gram per mR-nya, C itu 12 kali 2, 24 ditambah 2, 26. 0,5 mol juga. Nah, terakhir kita cari molnya helium. Diketahui masanya 1 gram. AR helium itu di soal diketahui 4. Jadi dapat 0,25 mol. Jadi mol total gas yang ada di situ 0,5 tambah 0,5 tambah 0,25. Jadi dapat 1,25 mol. Ini yang nanti masuk sebagai N di sini. Ya. Oke. Molnya jadi 1,25 dikali R dikali T. Nah, dari sini nanti kita dapat bahwa P sama dengan 1,25 RT per 0,75. Nah, 1,25 itu kan 5 per 4 RT, sedangkan 0,75 itu 3 per 4. Jadi 4-nya bisa dicoret, hasilnya 5 per 3 RT. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10, suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 25 mili HNO2 0,25 molar dengan 25 mili NaNO2 0,5 molar. Jika ke dalam larutan tersebut ditambah NaOH, berapakah konsentrasi ion NO2 min setelah penambahan basa? Oke ya, di soal nomor 13 tadi, di soal nomor 10 itu ada larutan buffer. Nah, buffernya ini bersifat asam karena
di dalamnya ada asam lemah. Asam lemahnya HNO2 dan basa konjugasi. Nah, basa konjugasinya ini berada dalam garam NaNO2 ya. Jadi ini kalau ada asam lemah sama basa konjugasinya, dia akan membentuk larutan buffer. Kemudian dalam larutan buffer ini ditambahkan pengganggu berupa NaOH. Ya, nah karena NaOH ini bersifat basa, maka dia akan bereaksi dengan spesies buffer yang bersifat asam. Nah, jadi kita buat reaksinya ya. HNO2 akan bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaNO2 plus H2O. Ya, reaksinya sudah setara. Lalu kita cari mol masing-masing spesies ini. Mol HNO2 bisa kita peroleh dari molaritas dikali volume. Molaritasnya dari soal diketahui 0,25, volumenya 25 mili. Jadi dapat 6,25 milimol. Ini adalah molnya HNO2. Begitu juga dengan NaNO2. Molnya bisa dicari dari molar dikali volume. Molarnya 0,25, volumenya 50 mili. Jadi kita dapat molnya sebesar 12,5 mol. Nah, NaOH-nya berapa? Sama ya, diketahui tadi volumenya 10 mili, konsentrasinya 0,25 molar. Jadi molnya molar kali volume dapat 2,5 milimol. Nah, data mol ini kita masukkan ke tabel MRS. Mula-mula, reaksi, dan sisa ya, atau timbang. HNO2 molnya 6,25, NaOH 2,5, NaNO2 12,5. Yang habis adalah NaOH karena dia yang paling kecil ya. Ini jadi 2,5, 2,5, 2,5 ya. H2O nggak usah kita pedulikan, nggak apa-apa. Nah, dari sini HNO2 tersisa sebanyak 3,75 milimol dan NaNO2-nya sebanyak 15 milimol. Nah, yang ditanya berapa sih konsentrasi ion NO2- dalam campuran itu. Nah, NO2- itu pertama bisa dihasilkan dari ionisasi NaNO2. Ya, akan terion jadi Na+ dan NO2-. NaNO2-nya di situ sebesar 15 milimol. Na+-nya berarti sama 15 juga karena koefisiennya 1, NO2-nya juga 15 milimol. Nah, NO2- juga nanti diperoleh dari ionisasi HNO2. H+ plus NO2-. Oke ya. Nah, sebenarnya konsentrasi H+ dari HNO2 di sini itu sudah sangat kecil. Ya, jadi kita bisa mengabaikan konsentrasi NO2- yang berasal dari ionisasi HNO2. Jadi kita hitung dari konsentrasi NO2- yang ada di sini saja. Nah, jadi konsentrasi NO2- itu mol NO2- per volume total. Oke, nah jadi 15 milimol per volume total tadi 25 mili ditambah 50 mili NaNO2 ditambah 10 mili NaOH atau 85 mili. Oke ya, jadi hasilnya 15 dibagi 85. Kita dapat konsentrasinya sebesar 0,176 molar.
Jadi jawabannya yang A, ya, 0,17 molar. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Ke dalam 100 ml larutan HF 0,1 molar ditambahkan 7 milimol NaOH. Jika diketahui KaHF 7 kali 10 pangkat min 4, berapakah pH setelah pencampuran? Oke ya, di sini ada HF dicampur dengan NaOH. Kalau ada asam ketemu sama basa, jadi kita harus mereaksikannya dulu. Ya. Jadi kita bikin reaksi HF plus NaOH. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah NaF dan H2O. Sudah setara reaksinya? Sudah ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel MRS. Kita cari mol HF mula-mula berapa? Dari mana? Dari soal diketahui konsentrasi HF dan volume HF. Konsentrasinya 0,1 molar, volumenya 100 mili. Jadi molnya 100 dikali 0,1 ya, dapat 10 milimol. Nah, NaOH-nya berapa? Dari soal diketahui NaOH-nya 7 milimol. Kita masukkan di sini 7. Kalau kayak gini berarti nanti yang habis adalah NaOH, ya, reaksi pembatasnya NaOH, karena ini 7 bagi 1 hasilnya 7, 10 bagi 1 10, lebih kecil yang NaOH. Jadi dia di sini berperan sebagai reaksi pembatas yang akan habis bereaksi. Jadi mula-mula 7 bereaksi juga sebesar 7, ya. Nah, lalu perbandingan mol di reaksi akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. NaOH koefisiennya 1, bereaksi sebesar 7, HF koefisiennya 1 juga, berarti di sini bereaksi sebanyak 7 juga. NaF dihasilkan sebanyak 7 milimol juga, H2O-nya juga 7 milimol. Karena koefisiennya semuanya sama, yaitu 1. Nah, sisanya apa? Dari reaksi ini bersisa HF sebesar 3 milimol dan NaF 7 milimol, ya. Nah, jika ada sisa asam lemah dan garamnya, di mana di dalam garamnya ini terdapat basa konjugasi dari asam lemah, maka dia akan membentuk kelarutan buffer asam. Oke ya. Nah, untuk menentukan pH larutan buffer asam, kita bisa pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang sisa per mol basa konjugasinya. Oke. Berapa nilai Ka-nya? Nilai Ka-nya dari soal diketahui sebesar 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi 7 kali 10 pangkat min 4 dikali mol asam yang sisa adalah 3 milimol per mol basa konjugasinya itu 7 milimol. Ya. Nah, ini basa konjugasinya di sini jumlah F juga 1, jadi 7 dikali 1 tetap 7. Nah, ini bisa dicoret 7-nya. Jadi diperoleh konsentrasi H+-nya adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke ya, dari konsentrasi H+ kita ubah menjadi pH. pH itu min log konsentrasi H+. Jadi min log 3 kali 10 pangkat min 4, hasilnya 4 min log 3. Itu adalah pH setelah HF dicampurkan dengan NaOH. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 12 ya. Nah, di soal nomor 12 ini diketahui senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Ada FCH2CH2COOH, ClCH2CH2COOH,
Br, CH2, CH2, COOH. Yang keempat, CH3, CH, CF, COOH. Berarti mereka semua di sini adalah turunan dari asam karboksilat. Ya, karena ini ada gugus alkil, ada C lalu OOH gitu ya. Nah, lalu kita akan membandingkan keasaman masing-masing. Oke ya, jadi makin mudah jika suatu asam itu makin mudah melepaskan H, berarti dia akan makin asam ya. Ketika H plus di sini mudah lepas, berarti dia makin asam. Itu yang harus kita ingat gitu ya. Nah, lalu kita lihat pertama ada gugus F di sini. F kita tahu bahwa F itu berada di golongan 7A. Golongan 7A itu mempunyai keelektronegatifan yang besar. Jadi dia adalah gugus penarik elektron. Ya, jadi golongan 7A itu adalah gugus penarik elektron. Jadi kalau kita buat strukturnya, F itu terikat di CH2, CH2, COOH. Oke ya, karena ada F sebagai penarik elektron, pastinya ini H-nya jadi mudah lepas. Makin besar gaya tarik yang di sini, maka H akan mudah lepas. Jadi jika dibandingkan di sini F dengan H, yang akan lebih asam itu ketika di sininya ada F. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika Cl-nya si F-nya ini diganti sama Cl. Nah, kita tahu FClBRI itu dia ada di golongan 7A. Mereka semua mempunyai keelektronegatifan yang besar, tapi dari atas ke bawah itu keelektronegatifannya akan semakin kecil ya, jadi gaya tarik terhadap elektronnya semakin kecil, jadi gaya tarik Cl itu lebih lemah dibanding F ya. Jadi H yang di sini itu agak susah lepas jika dibandingkan dengan H yang ada di sini karena pengaruh si F tadi gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, senyawa yang ketiga, gugusnya ini diganti dengan Br. Br, CH2, CH2, COOH. Br letaknya ada di bawah F, berarti keelektronegatifannya lebih kecil juga dibanding F dan lebih kecil juga dibanding dengan Cl ya. Jadi di sini dia juga susah lepas, lebih susah lepas dibanding dengan yang Cl ya. Jadi tadi yang di sininya F itu lebih asam, ini kurang asam, yang Br makin kurang keasamannya karena keelektronegatifannya semakin rendah. Nah, sekarang yang terakhir, letak F-nya itu dipindah ke sini, makin mendekati gugus COOH gitu ya. Nah, tadi karena gaya tarik F itu sangat besar dan dia letaknya dekat dengan OH yang ada di sini, COOH di sini, maka H yang di sini itu sangat mudah lepas jika dibandingkan dengan senyawa yang lain. Jadi kalau diurutkan keasamannya, yang paling asam itu yang ini, yang keempat ya. Terus yang kedua yang senyawa nomor 1, ketiga, baru keempat ya. Yuk kita cek di jawaban. Yang pertama, senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling rendah. Kurang tepat ya, karena tadi yang paling rendah adalah yang Br. Oke, sekarang kita cek nomor 2. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3? Betul ya, karena di senyawa 2 itu di sini ada gugus Cl
yang keelektronegatifanya lebih besar dibanding Br. Jadi H-nya ini lebih mudah lepas. Jadi senyawa yang kedua ini lebih asam dibanding senyawa yang ketiga. Jadi option yang kedua itu betul. Oke, sekarang kita cek nomor 3. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Betul atau salah? Di sini gugusnya Br dibandingkan sama F. F itu lebih kuat keelektronegatifannya, jadi seharusnya dia lebih asam dibanding yang nomor 3. Ya, option yang ketiga kurang tepat. Nah, yang keempat, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling tinggi. Betul ya, karena ini letak F-nya lebih dekat ke gugus COOH, sehingga H yang di sini makin mudah lepas. Oke, yang keempat ini benar, yang kedua benar. Jadi jawaban nomor 12 adalah C. Oke, selanjutnya yang nomor 13, diketahui ada beberapa nilai potensial reduksi standar. Ada Ag plus 0,8, Zn minus 0,76, Pb minus 0,13, dan PT 1,18. Yang ditanya reaksi manakah yang berlangsung secara spontan. Nah, reaksi spontan mempunyai nilai potensial sel yang lebih besar dari 0. Sedangkan nilai potensial sel nanti bisa dihitung dari E katoda kurangi E-nya anoda. Oke, nanti dicari satu-satu mana yang positif, dia yang spontan. Bisa pakai cara itu, atau agar lebih singkat lagi, kita tinggal bandingkan saja menggunakan prinsip bahwa makin besar nilai potensial reduksi, maka dia akan makin mudah mengalami reduksi. Oke, ya contohnya gimana? Coba kita lihat. Yang nomor 1 ini ada Ag ketemu sama Zn. Kita bandingkan nilai potensial reduksinya. Ag 0,8, Zn minus 0,76. Ag lebih positif. Jadi ketika Ag ketemu sama Zn, maka Ag yang akan mengalami reduksi, Zn yang akan mengalami oksidasi. Seharusnya begitu. Kita lihat di sini Ag dari Ag plus berubah menjadi Ag. Berarti di sini dia mengalami reduksi karena ada penurunan Bilox. Zn-nya dari 0 ke 2, dia mengalami oksidasi. Karena sesuai, maka reaksi yang nomor 1 itu berjalan secara spontan. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2, Zn dibandingkan dengan Pb. Zn dibandingkan dengan Pb, yang lebih positif itu adalah Pb. Potensial reduksinya min 0,13. Jadi ketika Zn ketemu sama Pb, harusnya Pb-nya mengalami reduksi dan Zn-nya yang mengalami oksidasi. Sekarang kita cek di sini. Zn dari plus 2 ke 0, Zn-nya mengalami reduksi. Harusnya ketika Zn ketemu Pb, Zn-nya mengalami oksidasi. Karena nggak sesuai, maka reaksi yang nomor 2 ini tidak bisa berlangsung secara spontan. Oke, kita cek lagi yang nomor 3, PT dan Pb. PT dan Pb, kalau dia potensial reduksinya, PT lebih positif, maka ketika PT ketemu sama Pb, PT-nya akan mengalami reduksi, sedangkan Pb-nya harusnya mengalami oksidasi. Kita cek di sini PT-nya dari plus 2 menjadi 0. Dia mengalami reduksi, Pb-nya dari 0 menjadi plus 2. Dia mengalami oksidasi. Karena sesuai, maka reaksi yang nomor 3 ini berjalan dengan spontan. Begitu juga dengan reaksi yang nomor 4, kita cek dengan cara yang sama. Nah, ini yang benar, jawaban 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Soal nomor 14 ini tentang kimia organik. Terus yang ditanya adalah isomer rangka. Nah, kita harus ingat ya, isomer rangka
itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, lalu gugus fungsinya juga sama, letak gugus fungsinya juga sama. Yang berbeda adalah kerangkanya atau rantainya berbeda. Ya, jadi nama isomer itu diambil dari yang bedanya. Karena di sini isomer rangka, berarti yang berbeda adalah kerangkanya atau rantainya. Tapi rumus molekul, gugus fungsi sama letak gugus fungsinya itu sama. Ya, kita cek ya. Kita cek di soalnya. Yang pertama. Soal yang pertama, ini ada C-nya 1, 2, 3, 4. Tapi lurus ya, C lurus 4 itu N-butana atau normal butana. Lalu yang sebelahnya C-nya juga ada 1, 2, 3, 4 ya, C-nya sama berarti rumus molekulnya sama. Lalu rantainya bagaimana? Yang satu lurus, yang satu bercabang. Jadi yang nomor 1 ini termasuk isomer rangka karena yang berbeda adalah rantai atau kerangkanya. Oke, lalu kita cek yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 2 ini kita lihat di sini ada ikatan rangkap. Berarti dia termasuk senyawa alkena. Lalu yang sebelahnya itu ada 6 atom C yang membentuk lingkar. Jadi dia gugusnya sikloalkana. Jumlah C-nya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah C-nya juga sudah berbeda. Jadi mereka tidak mungkin sebagai pasangan isomer. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Kita hitung jumlah C-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah C-nya sama. Gugus fungsinya sama-sama alkana karena nggak ada ikatan rangkap. Yang berbeda di sini adalah kerangkanya, ya, rantainya beda. Jadi nomor 3 juga termasuk isomer rangka. Oke, bagaimana yang nomor 4? Nomor 4 jumlah C-nya udah sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gugus fungsinya sama-sama Br. Nah, tapi yang berbeda di sini Br-nya ada di nomor 1, 2, 3. Ini di nomor 3 Br-nya, sedangkan senyawa yang sebelah kanan Br-nya ada di nomor 2. Rantainya sama-sama lurus, yang beda adalah letak gugus fungsi. Jadi yang keempat ini termasuk isomer posisi. Nah, yang ditanya yang termasuk isomer rangka. Tadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal yang nomor 15. Spesies yang terdapat dalam larutan amonium bromida itu apa aja? Oke ya, amonium bromida itu jadi NH4Br. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan terurai jadi NH4+ dan Br-. Nah, NH4+ adalah sisa dari basa lemah sehingga dia bisa terhidrolisis oleh air. Nah, H2O-nya terurai jadi H+ dan OH-. Karena NH4 itu bermuatan positif, dia akan mengikat OH- membentuk NH4OH plus H+. Nah, ini reaksinya bolak-balik. Bagaimana dengan Br-nya? Br- adalah sisa dari asam kuat. Sisa asam kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Jadi tetap dia sebagai Br-. Lalu di sini kita temukan NH4OH ya. NH4OH dari reaksi yang ini sebenarnya dia bisa terurai lagi membentuk NH3 dan H2O. Jadi dalam larutan NH4Br itu nanti diperoleh NH4+, ada Br-, ada NH3, ada H+.
Oke, jadi jawaban 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Betul semua, jadi jawabannya yang E.